Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang selalu dilindungi Allah, yang selalu diselamatkan, dirahmati dan dijaga oleh Allah, semoga itu selalu berlaku sampai kalian dewasa, sampai kalian mengakhiri hidup. Selalu dilindungi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tibalah saatnya untuk memulai dengan pertanyaan yang pertama, yaitu dimulai dari Tama. Apakah kita boleh istirahat pada sholat tarawih? Apakah kita boleh istirahat pada sholat tarawih? Nah, sholat tarawih kita itu koyoke terlalu ngoyo. Ya, kon banter-banteran. Mulai rodok kalem didik seneni kancane ya. Sing mburi kok mara ngomel. Mara kul wae lek ngono maran. Nah, terus bagaimana contoh dari Rasulullah dulu? Rasulullah itu, kemudian para sahabat, kalau sholat itu seneng banget. Berkali-kali Rasulullah kalau lagi sumpek ya, banyak masalah, itu melbu metu omahe, melbu metu. Arihna ya Bilal, ngomongin nang Bilal iku ngono. Endi Bilal gak teko-teko iki? Istirahatno awakku iki. Jadi Rasulullah menganggap sholat itu adalah istirahat. Jadi artinya istirahat itu kan rileks. Lah rileks itu kan nyantai, pikirannya nyantai, jiwanya nyantai. Akhirnya dengan kesantaian ini, kerilekan ini, jiwa ini bisa bertemu dengan Allah. Yang disebut dengan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'raj atau naiknya jiwa seorang muslim ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah terus sholat rileks itu bagaimana? Ya rileks, bacaannya enggak cepet-cepetan kayak abang ngono. Apa lek muni apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ngono ya, ngoyo ya. Nah, Rasulullah enggak. Bacanya biasa. Yes kayak salat Isya, kayak salat Maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah itu bacaan yang rileks. Kemudian kan otomatis panjang. Terus santai. Akhirnya kan capek ya. Nah terus kalau sudah capek boleh tiap-tiap 2 rakaat itu boleh istirahat. Jadi gak langsung lalu ngono gak ono biyen selawat ngono iku gak ono. Saking sekarang ini kenapa wong-wong iku pada akhir zaman itu rodok males salat. Dadi salat tarawih iku rodok kaya terpaksa. Jadi nyengkak-nyengkakno salat tarawih. Ya kan? Nah, kalau sudah seperti itu, malik imam iki ngoyo. Sing salat lambat gak payu, makmume mek titik, jamaah mek titik. Ya iku mang cepet-cepetan. Gak ada istirahat. Soalnya wis cepet. Tapi di zaman-zaman dulu, zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in sampai pada ulama-ulama salaf dan kholaf itu mereka kalau sholat tenang. Zaman sekarang ada yang tenang, sholatnya orang Muhammadiyah, orang Salafi, tenang, baca Bismillahirrahmanirrahim, enak genah. Tapi cuma 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Tapi enak. Dan mari sholat 2 rakaat itu enggak langsung ngadeg, mungkin sih lunggu-lunggu 1 detik 2 detik. Nah kita kan enggak ngoyo ya. Mari assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Mari ngono sing Bilali muni
Ya apa Bilal biasa ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ngono. Oleh. Ya itu ngoyo akhirnya kan enggak ada istirahat. Tapi cepat, walaupun 23 rakaat cepat. Bisa jadi lebih cepat daripada sholatnya wong Muhammadiyah dan Salafi yang cuma 11 rakaat. Oh, apa tahu melok nang masjid wong di Muhammadiyah. Setengah jam lebih. Sholat cuma 11 rakaat. Ya aja nih rada kemeng, tapi disitulah nikmatnya sholat itu. Kalau orang sudah merasakan nikmat di dalam suatu ibadah, terutama sholat, maka orang itu berarti mendapatkan kenikmatan yang sangat besar dari Allah. Hati-hati dengan orang-orang yang tidak merasakan nikmat ketika beribadah, terutama ibadah sholat. Di dalam An-Nisa Allah menyatakan wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak zikir atau mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Kemudian kalau mereka berdiri untuk sholat illa kusala. Mereka berdiri dengan malas. Terus di dalam surat 9, surat At-Taubah, itu mereka berdiri di dalam satu kaki. Jadi artinya itu bermalas-malasan. Kan berdiri itu dua kaki. Enggak, sing siji ditekuk sikile. Kemeng soalnya. Padahal biyen sholat di zaman Rasulullah, sholat duhur itu pernah membaca surat Al-Baqarah. Gak kemeng apa ya? Sampai kati asar ket mari. Zuhur pernah ada sahabat yang pulang dari berdagang. Ya. Pulang dari kebun. Kemudian masuk menuju ke rumah. Rumahnya itu kebun ke rumahnya itu melewati Masjid Nabi. Kemudian ini Rasulullah ini masih sholat di rakaat pertama. Kemudian orang ini pulang karena sudah terlalu lapar. Biasanya orang ini ikut sholatnya di belakang Rasulullah, ikut berjamaah dengan Rasulullah. Tapi enggak, saat ini sangat lapar sehingga dia pulang nyembelih wedhus dhisik. Nyembelih wedhus, merdi kuliti dimasak. Terus dek atus-atus terus budal nang masjid. Sambil ngenteni wedhuse mateng ditinggal sholat. Rasulullah masih di rakaat yang pertama. Coba bayangno. Bele wedhus dikuliti, terus wedhuse dimasak, ambek bojone, mari ngono dek atus-atus ditinggal budal nang masjid. Masih di rakaat yang pertama. Sak pira dawane surat kira-kira? Gak melenger apean. Ibaratnya Miko kate nang ngene omahe Ican, liwat kene. Sret mubeng liwat masjid, apa salat. Isik rakaat pertama. Mari ngono Miko muli maneh. Muli kora-kora, bola apa ngewangi, mari ngono Miko terus budal nang masjid. Maem bareng Miko terus budal nang masjid. Apa sih rakaat pertama? Sak pira dawane? Itu dulu nikmat. Gitu loh. Itu bagi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang tahu bahwa Allah itu menjanjikan surga kepada orang-orang yang beriman. Mereka yakin janji Allah tidak akan meleset. Tapi orang-orang munafik nggak suka lama-lama. Nah ini khawatir kita. Kalau kita sudah dicabut rasa nikmatnya ketika beribadah, maka yang masuk adalah sifat-sifat nifak. Apa nifak? Nifak itu sifat orang-orang munafik.
Ya kemang malah gak kerasan lek salat. Boleh istirahat di antara traweh, boleh istirahat, tapi di antara kita itu nggak umum, garai kesuwen, ya senengane ke susu itu. Padahal sholat penro di Mekah, sholat isya sampai tengah malam baru selesai. Terawih 8 rakaat. Terawih 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Tengah malam baru selesai, mulai mari sholat isya. Gak kemeng tak ngadeg. Pirang jam itu coba? Petang jam. Sholat terawih petang jam. Ngatamno Quran. Saben rakaat 1 juz. Ya Pak. 8 rakaat 8 juz. Ditambah witir 11 juz. Berarti gak kemeng dah. Ini dulu Allahu Akbar, Allahu Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, ngono ya ndek gini ya. Ya itu di zaman akhir ini seperti itu. Yang banyak orang-orang munafik yang enggak suka kepada ibadah. Lah ibadah iku njaluk sak penake dhewe. Kalau bisa Tuhan itu diatur-atur. Tuhan disuruh apa iku nurut karpe awake. Jadi awake luwih pinter daripada Allah. Koyok-koyok iku ngono walaupun tidak terucap, tapi sikap mereka itu mengatakan begitu. Itu. Jadi kalau dibilang bolehkah beristirahat di antara sholat-sholat tarawih? Boleh. Setelah 2 rakaat salam istirahat dulu 1 menit misalnya. Boleh. Tapi itu enggak biasa di antara kita. Kita karena selalu kesusu. Ayo. Jika di bulan puasa lalu kita membuat dosa, apakah dosa itu dilipat gandakan? Allah berjanji disampaikan oleh Rasulullah bahwa orang yang beramal soleh itu dilipat gandakan 10 kali, 700 kali, 1000 kali daripada di luar bulan Ramadan. Ya. Tergantung dari seberapa besar keikhlasannya. Nah, semakin ikhlas berarti balasan dari Allah pahalanya semakin besar. Nah, terus bagaimana dengan dosa? Jelas agar seimbang antara pahala dan dosa, kalau pahalanya itu dilipat gandakan sampai 1000 kali, sampai berapa ribu kali gak ruwe sakarepe Allah, karena Allah yang punya pahala. Dosa juga begitu. Tapi gak ono urusan dosa ikhlas dan tidak ikhlas itu. Mari nyolong petis aku gak ikhlas. Nyolong pencit muni gak ikhlas. Lah mangga apa nyolong? Nah, gitu. Jadi ikhlas tidak ikhlas enggak ada urusan ikhlas tidak ikhlas di dalam dosa. Kecuali yang terpaksa. Insya Allah di dalam surat An-Nahl itu ada Allah bilang orang-orang yang melakukan dosa karena terpaksa akan dimaafkan oleh Allah. Terpaksa. Bahkan kekafiran. Misalnya Miko dihantam ya ambek wong, umpama ya wong kafir, dihantam ya ambek wong kafir wis umum. Wong kafir apa pokoke wong kafir. Terus dikongkon metu teko Islam, dikongkon murtad Miko. Kon nek anu kok tak geraji gulumu umpama. Terus Miko dengan terpaksa padahal hatinya itu tidak ingin murtad. Hatinya ingin tetap beriman. Tapi di mulutnya mengucapkan, ya wis aku mlebu nang agamamu, umpama ngono ya. Itu tapi hatinya tetap iman ya. Itu dimaafkan oleh Allah. Cuman seandainya Miko saat itu tetap bersikukuh
Gak, aku gak katene murtad. Aku tetep gaceli imanku. Langsung digeraji umpama. Sreng langsung tugel umpama ya. Langsung miku masuk surga. Wis gak ditakoni. Gak dihisab. Ngene kuburan malaikat mungkar nakir sing nakoni man rabbuka man imamuka man nabiyuka barang ngono iku wis geleng-geleng kepala. Jawaban iku wis ana, wis dicepakno ambek Allah. Beres. Ngenteni kiamat katakan kurang 1000 tahun. Koyok-koyoke karena niku mendapatkan kenikmatan kubur itu koyok-koyok mek setengah hari. Padahal 1000 tahun ono jero kuburan. Nah, itu kalau mempertahankan iman kemudian terpaksa dibunuh oleh orang kafir itu, maka langsung masuk surga wis tanpa dihisab lagi. Gak ono penghalang, gak atik nguwat nang Siratal Mustaqim, gak langsung celing koyok kilat. Tutuk lawangi swarga wis. Itu. Tuh berat memang. Tapi kamu sakit paling dilutok kan? Sakit waktu dibelah itu ya, dibelah. Nah, paling yo cuman berapa detik itu sakitnya. Mari kan mati. Lah wis mati kan gak ngrasakno sakit. Iya kan? Sakit kan sik kayak gerajine utawa pedangi kayak nemplek kene kan sakit. Mek peri-peri didik ngono. Mari ngono sereng lah wis gak sakit sih. Wis tugel. Wis gak sakit. Lah apa wedi? Wong wis gak sakit. Nah, enaknya selama-lamanya. Dari saat itu Allah mengangkat ruhnya orang-orang yang mati syahid seperti ini, mempertahankan iman oleh malaikat, dibawakan kafan dari surga, dibawakan air dari surga untuk memandikan, dibawakan minyak wangi-wangian dari surga. Tapi wong-wong gak ero. Wong-wong ngrumat niku ya wis kaya biasa ae. Didusi, dikafani, mari ngono dikai minyak wangi terus diusung nang ngene keramatan kono. Yes, mek kaya biasa ae. Padahal roh ini begitu naik ke langit, langit pertama dibuka karena dijaga oleh malaikat, 2 malaikat, masing-masing langit dijaga oleh 2 malaikat pintunya. Pertanyaan malaikat yang menjaga, ruh siapa ini? Baunya harum sekali. Kemudian malaikat yang membawa ruh ini, ruhnya Miko bin ini, Miko bin Muji misalnya begitu. Terus munggah langit kedua ya ngono. Ditanya, ruhe sapa kok wangi banget? Iki ruhe Miko bin Muji. Terus sampai menghadap ke hadirat Allah. Kemudian oleh Allah, aku sudah ridho, kata Allah, aku sudah ridho kepada hambaku ini, maka kembalikanlah dia ke jasadnya. Nah, saat itu Miko sedang dimandikan. Jadi waktu ruh diangkat itu Miko sedang dimandikan, dikembalikan kepada jasadnya, ruhnya tadi. Gitu. Jadi apa? Ojo wedi. Pokoknya untuk mempertahankan iman, kamu sakit sedikit sebentar, hanya hitungan detik, mari ngono, kamu akan merasakan kenikmatan selama-lamanya. Ingat-ingat, kamu seandainya menjadi orang yang paling miskin di surga. Miskin di surga loh ya. Itu masih punya 11 atau 12 istana. Masing-masing istana isinya 70 pintu. Jadi punya kamar 70 kamar. Masing-masing kamar ini ada bidadarinya. Ya apa? Iki paling melarat lho, iki paling melarat. Ngene swarga.
Masing-masing kamar ada bidadarinya. Tubuhmu dijadikan setinggi Nabi Adam, 30 meter. Kekuatanmu dibuat kuat seperti Nabi Musa. Jadi kamu merasakan nikmat sekali. Wis awake gede, cek kuat. Gak mati-mati selama-lamanya. Makanya mikirku akhirat. Tapi itu sholat apa mboten? Sholat apa mboten? Ya kudu sholat dhisik lah. Nah itu orang-orang yang beriman kan orang-orang yang sholat. Malah wong gak sholat ya dipertanyakan imannya. Itu maksudnya dan surga. Wong gak ono, wis gak ono kewajiban poso seperti di dunia nggak ada. Kamu di sana itu mendapatkan balasan apa yang kamu tidak dapatkan di dunia ini. Kamu sekarang nggak punya mobil, ya. Kamu di sana nanti ditawar-tawari dan kendaraan itu tuh mobil-mobil ini. Mungkin rupane iso koyok mobil, mungkin rupane iso koyok jaran buruh itu. Mungkin loh ya, apa yo wong nggak tahu mlebu swarga ya. Sik durung tahu rencana sih an mlebu swarga. Mungkin, tapi itu semua dari sinar. Kendaraannya dari sinar. Kamu mau kemana saja, kendaraanmu ini kamu jak omong bisa. Aku pengen rono, aku pengen sambang nang ibuku. Aku kepengin ketemu ayahku. Lho ayahmu ono ngene kono swarga tingkat 2. Izin nang Allah. Berdoa kepada Allah. Misalnya Miko di surga tingkat 3, kemudian ayahnya di surga tingkat 1. Minta, ya Allah saya ingin bertemu dengan ayahku, namanya ini ada di surga tingkat 2. Aku kangen. Dijini sama Allah. Itu. Tempatnya kenikmatan, nggak ada kewajiban wisan. Apakah ada pohon yang suci di kota Madinah? Apakah ada pohon yang suci di kota Madinah? Pohon yang suci. Lek di kota Madinah, di sana itu nggak ada barang yang disucikan, tuh nggak ada. Di Mekah, Madinah, di Saudi, semua di Arab itu nggak ada. Paling yang dikenang ada. Ada pohon yang umurnya sudah ribuan tahun. Sampai sekarang masih hidup. Itu lali aku panggonan ini. Katin antara Mekah dan Syam. Antara Mekah dan Syam, umurnya sudah ribuan tahun. Memang diabadikan oleh Allah. Pohon ini ketika Nabi Muhammad tapi belum menjadi nabi, belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Waktu Nabi berdagang, mendagangkan dagangane barange Khadijah yang akhirnya menjadi istrinya, itu lek istirahat di bawah pohon ini, misalnya matahari condongnya ke barat, maka pohon ini moro mentelung ini. Nah, nutupi Kanjeng Nabi. Jadi gak sampai Kanjeng Nabi kena kepanasan. Kemudian kan naik onta, mungkin naik kuda ya. Yombo naik waktu itu naik kuda atau naik onta. Dari Mekah, waktu itu Nabi masih di Mekah, sebelum mendapatkan istri Siti Khadijah, menuju Syam bersama dengan pamannya. Kanjeng Nabi waktu itu masih umur 12 tahun, belum diangkat menjadi nabi. Masih berdagang dengan pamannya. Loh, apa ini ada di tengah jalan sama Rohib Buhairoh, namanya Rohib. Rahib itu koyok saiki mungkin pasturnya orang Kristen itu. Kiai ya, kalau wong Islam ngarani kiai ini wong Kristen. Nah itu
ambek Rahib Buhaira itu ndak boleh. Aja diterusno nang Sam. Kok ponakamu dipateni ambek wong Yahudi ambek wong Nasrani. Soalnya ini anakmu ini akan ponakamu ini bakal menjadi nabi terakhir yang sudah ditulis di dalam Taurat dan Zabur dan apa itu Nabi Isa itu apa? Injil. Sudah ditulis tapi diingkari oleh penganutnya. Gak percaya. Kenapa? Karena bukan dari golongan mereka, tapi dari orang Quraisy. Kalau yang mereka mau itu dari orang Yahudi, tapi mereka itu pengecut. Nyata-nyata nabi yang diangkat dari orang Yahudi sendiri mereka bunuh, ada yang mereka siksa, ada yang mereka ingkari. Tapi gayae tok koyok sok alim. Aku lek gak teko padha-padha Yahudi moh aku ngakoni Muhammad sebagai nabi koyok ngono. Padahal biyen-biyen iku akeh nabi-nabi yang dari bangsa Yahudi sendiri ternyata juga dibunuh. Termasuk Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu digeraji Nabi Zakaria. Nabi Yahya itu dimutilasi. Nabi dipateni. Lah kurang ajar nemen. Ngone ngomongi sok suci. Itu orang-orang Yahudi sampai sekarang iki. Makanya dinas oleh Allah di dalam Quran, mereka pasti suatu saat kalah. Saiki dibiarkan oleh Allah untuk berleha-leha, untuk menguasai. Bahkan bisa menguasai dunia karena dia bisa menguasai Amerika. Amerika presidennya sik manut nang Israel. Karena presiden Amerika kebanyakan dari bangsa Yahudi. Nah, terus pohon ini yang diabadikan oleh Allah sampai hari ini itu masih hidup. Tapi pohonnya embuh dikurung buka. Cuman begitu saja, enggak dianggap pohon suci apa enggak ada. Ini lah di kene. Ana Indonesia terutama di tanah Jawa itu dianggap suci moro muake sing ngekeki apa jenenge sodo gawe dupa wong Hindu paling akeh sing ngekeki ana sing njaluk nomor barang paling ya. Ana sing njaluk jodoh, njaluk nomor, njaluk sugih, njaluk apa nang kono. Delon ngene Kawi ku ana pesareane seorang ulama itu. Pesareane seorang ulama. Iku digawe pesugihan malahan. Tapi ya siapa wis anjene kadung ngono mulai biyen. Nah, itu jadi di sana tidak ada istilah pohon suci itu enggak ada. Dikeramatkan kaya nang Indonesia niki kene nggone keramatan ana wit gedhe sering digawe ngono-ngono. Ya mbok ae karepe wong-wong. Lah gak ngono apa tau munggah nang ngene Candi Watu, Lukur ya. Candi Pari. Kono iku ana bekase ya iku. Apa jenenge sio ta apa iku jenenge. Sing sada dincepno terusan iku lho. Kayak wong Cina iku lho. Wong Hindu ya. Kayak apa jenenge iku. Ana barang-barang sing wah ngono ae kaya dianu. Dikeramatno lek kene. Kono gak ono. Gak usum keramat-keramatan. Ya kemangkane niki akeh wong syirik, akeh wong musyrik. Menyatakan bahwa pohon itu ada penunggunya. Memang semua ada penunggunya. Masjid iki ana penunggune. Omahmu ana penunggune, makhluk halus. Makanya kalau kamu masuk rumah kemudian kamu ucapkan assalamualaikum, maka makhluk halus itu bangsa jin dia mengatakan kepada teman-temannya, kita tidak punya tempat menginap di sini. Ini Rasulullah yang mengatakan begitu. Jadi nggak ada di sana pohon suci. Apakah boleh sahur saat azan subuh karena terlambat bangun? Kalau sahur
untuk puasa wajib Ramadan pas azan subuh tidak boleh. Tidak boleh, batal. Andaikan sebelum subuh kamu makan. Yes, mangan biasa. Lah kok dilungkas adzan. Terus ya apa? Padahal iki sik ana isine. Tokno dikemoni sing bersih. Lah wis muni adzan. Tidak batal salatnya, tapi makanan yang sudah di mulut ini dikeluarkan. Jangankan bilang makan pada waktu azan subuh, makan yang ada di dalam itu harus dikeluarkan. Tapi kalau puasa sunnah, Senin Kemis, Ayyamul Bid, Daud, itu kamu boleh kok ketelatan, tangi-tangi, moro eling, aku durung sahur. Bareng apa jenenge enak-enak sahur krungu adzan Allahu Akbar tutupno sampai mari. Kalau puasa sunnah boleh seperti itu. Tutupno sampai mari. Tapi ya wis mari ya wis gak oleh embo maneh kurang nek embo. Ya gak oleh. Ya nutupno sing ana piring iku mantok. Terus kalau biasanya minum 1 gelas ya wis minum 1 gelas. Gak mari air putih, mari ngono cek kopine ndi. Mari ngono teh yo gak oleh ngono iku. Ya tambah telat subuh nih kan gitu. Ngenak-ngenak ndak boleh. Jadi kalau wajib harus dikeluarkan. Yang ada di mulut. Jangankan muni makan, yang ada di mulut ini dikeluarkan. Saat itu juga. Kalau mendengar adzan. Tapi kalau puasa sunnah itu masih boleh melanjutkan makan yang ada di piring tok. Kalau ditambah. Kalau tambah gedang goreng apa telo goreng enggak boleh. Nah, sudah kita tutup dengan bacaan doa setelah belajar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad